Nah, di video kali ini kita akan belajar mengenai bruto, tara, dan neto. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan loncengnya. Nah, sebenarnya bruto, tara, dan neto itu sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya saat kita membeli snack. Kalau kita perhatikan lebih teliti lagi, pasti di cover atau di kemasan snack tersebut ada tertulis net atau berat bersihnya atau isi bersihnya. Nah, sebenarnya apa sih maksudnya? Untuk selengkapnya, kita simak pembahasannya berikut ini. Bruto, tara, dan neto. Tujuan di video pembelajaran kali ini adalah yang pertama, kita dapat memahami konsep bruto, tara, dan neto. Kemudian yang kedua, kita dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan bruto, tara, maupun neto. Konsep bruto, tara, dan neto itu sebenarnya bisa diringkas menjadi gambar seperti ini. Jadi bruto itu adalah bisa digambarkan sebagai sekarung beras. Jadi karungnya dengan berasnya itu adalah bruto. Kemudian tara itu adalah karung yang kosong, jadi tanpa beras, jadi karung kosong, sama sekali kosong. Beratnya ini disebut sebagai tara. Dan neto itu adalah berat bersihnya, jadi berasnya ini, jadi cuman isinya, tidak memakai wadahnya. Sehingga hubungan bruto, tara, dan neto itu adalah seperti ini. Jadi bruto itu adalah tara ditambah neto, bisa dipahami ya. Jadi bruto itu adalah karung dan berasnya, sedangkan tara itu cuman karungnya saja, dan neto atau berasnya aja ini atau berat bersihnya ini disebut sebagai netonya. Jadi hubungan bruto, tara, neto itu adalah bruto sama dengan tara ditambah neto. Atau kita juga bisa putar-putar dengan aljabar, neto itu adalah bruto dikurangi tara, tara itu adalah bruto dikurangi neto. Yang penting yang jadi patokannya itu adalah bruto itu atau berat kotornya itu yang paling besar. Nah, dari gambar tersebut kita tahu bahwa bruto atau nama lainnya itu adalah berat kotor. Ingat ya, bruto itu nama lainnya berat kotor, itu adalah berat wadah beserta isinya. Jadi bruto itu adalah wadahnya, karungnya, beserta isinya. Jadi kalau dari gambar ini adalah berasnya. Jadi karung dan berasnya itu semua digabung, itu disebut bruto. Kemudian kalau tara itu berarti wadahnya saja atau bungkusnya saja. Ingat ya, tara itu adalah karung kosongnya ini, jadi wadah atau bungkusnya saja. Sedangkan neto atau nama lainnya itu adalah berat bersih, atau kalau kita lihat di snack-snack atau di produk-produk itu tertulisnya adalah net, NETT, seperti itu tulisannya. Itu adalah berat isinya saja, jadi berat bersih. Dari gambar di sini adalah berasnya saja, berat berasnya saja, itu disebut neto. Nah, konsep bruto, tara, neto dalam bentuk persen. Bruto atau nama lainnya tadi adalah berat kotor, itu jika dibuat dalam bentuk persen itu selalu 100%. Ingat ya, bruto itu adalah dalam persen itu selalu 100%. Kemudian persen tara itu misal A, jadi persen neto atau berat bersihnya itu dalam bentuk persen itu adalah 100 dikurangi A persen. Maksudnya bagaimana? Jadi kalau misal taranya itu 2%, misal taranya itu 2%, berarti berat bersihnya cuman 98%. Jadi 100 dikurangi 2 itu adalah 98. Kalau misal taranya 3%, berarti netonya atau berat bersihnya itu adalah 97%. Seperti itu, mudah banget kan? Nah, berarti kalau diketahui persen tara dan brutonya, kita bisa tahu mencari taranya itu dengan rumus persen tara dikali bruto. Atau jika diketahui persen netonya atau persen berat bersihnya, jika kita mau tahu berat bersihnya itu sebenarnya berapa, itu bisa dirumuskan persen neto dikali bruto.
Ingat ya, dikalinya dikali bruto atau berat kotornya. Supaya kita lebih memahaminya, kita simak contoh soalnya. Contoh soal yang pertama seperti ini. Sebuah karung berisi tepung dengan berat seluruhnya itu adalah 50 kg. Jika berat karungnya saja itu 0,8 kg, maka tentukan berat tepungnya saja. Nah, jawab, diketahui ini kan adalah berat seluruhnya. Jadi karung beserta tepung. Berarti ini 50 kg ini adalah brutonya. Kemudian karungnya saja itu berarti taranya, berarti 0,8 kg. Kemudian yang ditanyakan adalah netonya atau berat bersihnya atau berat tepungnya saja. Nah, berarti kita bisa tahu langsung neto sama dengan bruto dikurangi tara. Jadi brutonya tadi adalah 50 kg, taranya 0,8 kg. Sehingga diperoleh netonya adalah 49,2 kg. Jadi berat tepungnya saja itu sebesar 49,2 kg. Simpel kan? Kemudian contoh soal yang kedua. Seorang pedagang membeli sebuah drum minyak. Pada drum minyak tersebut tertulis bahwa brutonya 200 kg dan taranya 2%. Tentukan berat minyaknya saja. Jadi kita menentukan netonya ya. Jawab, diketahuinya kan brutonya 200 kg. Persen taranya adalah 2%. Kemudian yang ditanyakan adalah netonya atau berat bersihnya atau berat minyak yang ada di dalam drum ini saja. Jadi berat minyaknya saja berapa? Nah, ada dua cara ya. Cara yang pertama, kita dapat menentukan berat wadahnya atau berat drumnya itu terlebih dahulu. Itu cara yang pertama. Jadi kita menentukan berat wadahnya itu berapa sih dari persen tara ini. Jadi cara yang pertama seperti ini. Kita cari berat dari drumnya atau kita cari taranya terlebih dahulu. Dari rumusnya persen tara dikali bruto. Sehingga taranya kan 2%. 2% itu artinya 2/100 dikali bruto. Brutonya adalah 200 kg. Kemudian kita coret nolnya 22 sehingga 2 kali 2 diperoleh taranya 4 kg. Jadi berat drum kosongnya ini adalah sebesar 4 kg. Sehingga kita dapat peroleh netonya adalah bruto dikurangi tara. Jadi brutonya adalah 200 kg dikurangi 4 kg. Sehingga berat minyaknya saja yang ada di dalam drum ini adalah 196 kg. Seperti itu, 200 dikurangi 4. Cara kedua, kita langsung menentukan netonya. Bagaimana caranya? Ya udah, kalau tadi persen taranya itu 2%, ini cara yang kedua ya. Kemudian berarti kita bisa tahu bahwa persen netonya itu adalah sebesar 98%. Bisa dipahami? Jadi kalau persen taranya itu cuma 2%, berarti persen netonya 100 dikurangi 2 itu adalah netonya adalah sebesar 98%. Ya udah, dari sini kita langsung bisa tentukan netonya, yaitu persen neto dikali bruto. Jadi persen netonya adalah 98%, itu artinya 98/100 dikali 200 kg brutonya, dicoret nolnya 2, 98 kali 2 juga diperoleh hasilnya sama, 196 kg. Jadi mau pakai cara yang pertama atau cara yang kedua bebas ya, yang lebih mudah yang lebih mana kalian sendiri yang tentukan. Kemudian contoh soal yang ketiga, Pak Andi membeli 8 karung beras dengan bruto setiap karungnya, ingat ya, ini setiap karungnya adalah 75 kg dan taranya 2%. Jika harga beras setiap kilogram itu adalah 7.500, maka ini setiap kilogram ya, tentukan uang yang harus dibayar oleh Pak Andi. Nah, jawab, kan Pak Andi membeli 8 karung beras. Ini kan ada 8 karung, 2 ke 4, 6, 7, 8. Kemudian di video kali ini kita pakai cara dengan menentukan taranya terlebih dahulu ya. Jadi kalau semisal kalian langsung mau mencari neto dengan menggunakan persen neto juga nggak apa-apa, nanti hasilnya pun sama. Jadi kalau mau pakai persen neto berarti taranya 2%, berarti persen netonya adalah 98. Tapi kita di video kali ini kita cari dulu taranya dulu. Kita pakai cara yang seperti cara yang pertama. Nah, satu karung kan tadi taranya 2%, ya kan? Berarti taranya kan 2/100 dikali 75 kg.
sehingga diperoleh taranya atau karungnya saja itu beratnya adalah 1,5 kg. Bisa dipahami ya. Berarti neto untuk satu karung kan kita sudah tahu karungnya itu beratnya cuma 1,5 kg. Sehingga berat bersihnya atau berat berasnya saja yang di dalam itu adalah 75 kg dikurangi 1,5 sehingga diperoleh 73,5 kg. Nah, satu karung harganya adalah 7.500 kan, satu karungnya kan cuman ada 73,5 kg ya kan, ini kilogram. Ini dalam satu karung kan nggak penuh 75 kg, tapi cuman satu karung itu cuman ada 73,5 kg. Ya udah, berarti 73,5 kg kita kalikan 7.500 sehingga diperolehnya di satu karungnya itu membayarnya dengan harga 551.250. Jadi karena Pak Andi membeli 8 karung, ya udah dikali aja 8 dikali 551.250 rupiah sehingga diperoleh hasil akhirnya adalah 4.410.000. Seperti itu. Jadi Pak Andi itu harus membayar sebesar 4.410.000. Oke, terima kasih. Nah, jadi seperti itu pembahasan di video kali ini. Untuk materi selanjutnya kita akan simak di video berikutnya. Oke, dadah.